Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febria Emza dengan NIM 1861201094 dari kelas 71 Manajemen dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampunya adalah Bapak Pramawidayat SEMM AAAIK. Adapun tujuan dari video ini adalah saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya berikut ini. Dengan judulnya adalah Kebijakan Hubungan Industrial di Indonesia. Adapun makna kebijakan hubungan industrial di Indonesia ialah suatu tujuan yang ingin dicapai secara kolektif, seperti halnya juga hubungan industrial. Harus berbasis pada suatu landasan formal yang disepakati dan ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Apabila tujuan itu ingin dicapai dengan teratur atau terarah. Nah, landasan tersebut biasanya ditetapkan melalui suatu kebijakan atau policy yang diwujudkan dan ditetapkan oleh suatu kekuasaan negara atau pemerintahan, sehingga disebut dengan kebijakan publik. Adapun Anderson yang dikutip oleh Islami dalam tahun 1991 pada halaman 21 memberi batasan tentang kebijakan publik sebagai berikut. 1. Selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 2. Berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang akan dilakukan. Yang terakhir, yaitu keempat, bersifat positif, yaitu untuk melakukan sesuatu, bersifat negatif, yaitu untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pokok hubungan industrial. Kebijakan umum atau jika mengikuti konsep Gladen dinamakan dengan kebijakan politik, political will, bagi penyelenggaraan hubungan industrial di Indonesia. Ditetapkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27. Pekerjaan dan penghidupan harus memenuhi kriteria layak menurut ukuran kemanusiaan. Salah satunya adalah mampu bekerja dalam kedudukannya sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. International Labour Organization atau ILO telah menetapkan konvensi ILO tentang pekerjaan layak, di mana indikator pekerjaan layak meliputi: pertama, waktu kerja yang terbatas. Yang kedua, upah yang kompetitif. Yang ketiga, jaminan sosial yang memadai. Yang kelima, dialog sosial. Selanjutnya yaitu kebijakan operasional. Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya pada satu sektor tertentu. Salah satunya pada sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, meskipun sebagai produk legislasi atau ditetapkan dalam bentuk undang-undang, ada sementara pihak yang menamakannya sebagai hukum administrasi atau dalam tatanan hukum Indonesia dinamakan hukum administrasi negara. Dengan kebijakan ini diharapkan terwujud sebuah keteraturan sosial dalam hubungan antara negara dengan warga negara serta hubungan antar warga negara. Selanjutnya, kebijakan teknis merupakan kebijakan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis agar kebijakan operasional menjadi lebih mudah dan memiliki kejelasan bagi para penyelenggara dan juga kelompok sasaran dalam pelaksanaannya di lapangan. Kebijakan teknis ini biasanya secara eksplisit sudah diamankan di dalam undang-undang, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun keputusan pejabat di bawahnya seperti keputusan direktur jenderal. Cukup banyak produk perundang-undang
yang telah ditetapkan dan masih berlaku di bidang hubungan industrial di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis implementasi kebijakan hubungan industrial. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, fungsi pelayanan atau servis. Yang ketiga, fungsi pengawasan atau kontrol. Yang keempat, fungsi penindakan. Yang kelima, perjanjian kerja bersama. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun bagan untuk analisis fungsional hubungan industrial di Indonesia yang terdapat pada pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat kita lihat sebagai berikut. Dalam lingkaran kita bisa melihatnya ada pemerintah, pengusaha, pekerja, dan HI atau hubungan industrial di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sarana hubungan industrial. Nah, tidak terlalu mudah untuk menyelenggarakan dan mencapai hubungan industrial yang efektif dan harmonis karena terhampar hambatan faktor-faktor ekonomis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan demografis, bahkan politik, serta keamanan yang kompleks dan komprehensif. Untuk mengatasinya harus dicari satu faktor mendasar yang dapat dijadikan sebagai pengungkit, yang mampu mengatasi berbagai faktor gangguan secara komprehensif pula. Nah, mengingat bahwa pada dasarnya hubungan industrial merupakan pola interrelasi dan interaksi antara pengusaha dan pekerja, untuk terwujudnya hubungan yang harmonis, maka faktor komunikasi yang intensif dengan cara yang tepat dapat dijadikan solusi sebagai pengungkit yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan institusi yang dapat mewadahi struktur, fungsi, dan proses komunikasi antara pekerja dan pengusaha yang pada dasarnya merupakan sarana bagi terwujudnya tujuan hubungan industrial. Nah, di dalam pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tadi telah ditetapkan 8 kelembagaan yang diyakini dapat mengambil peran positif sebagai sarana yang efektif. Nah, ini terdiri sebagai berikut. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Kedua, organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima, peraturan perusahaan. Yang keenam, perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedelapan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Nah, setelah kita menjelaskan materi dari kebijakan hubungan industrial di Indonesia tadi, dapat kita ambil kesimpulan atau meringkas tentang materi tadi. Nah, dari uraian tersebut kita simpulkan bahwa kebijakan hubungan industrial merupakan fenomena hubungan kemanusiaan, human interaction. Di dalamnya sangat kental hubungan komunikasi yang dialogis dengan pengaruh erat faktor-faktor psikologis, sosiologis, serta kultural. Sedangkan makna kebijakan hubungan industrial adalah suatu tujuan yang ingin dicapai secara kolektif. Seperti halnya juga hubungan industrial ini harus berbasis pada satu landasan formal yang disepakati dan ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Apabila tujuan itu ingin dicapai dengan teratur dan terarah. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Prama Widayat yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.